Kan seringkali kan si jelek kan pasti ngomong di otak kita, gimana caranya? Pandemi loh, semua orang juga bangkrut. Ya sudahlah, terima aja wisdom card umurnya cuma 3 bulan. Nggak apa-apa juga kok, itu normal-normal aja kok. Shalom, saya Airin, lengkapnya Diana Airin, and this is my turn. Thank you buat waktunya dengerin saya. Saya 25 tahun, pengalaman kerja jadi profesional, dan sekarang bisnis sendiri. Puji Tuhan, waktu Tuhan bawa saya untuk bisnis sendiri, wow, nggak kebayang sih. Bahkan saya nggak pernah mimpi bisnis sendiri gitu ya. Saya pikirnya saya akan pensiun sebagai profesional. So this is a journey setelah saya bisnis sendiri gitu ya. Dan itu bagaimana Tuhan Tuhan bawa saya. Oke, kita mulai ya ceritanya ya. Oke, jadi sekitar 4 tahun yang lalu saya Tuhan bawa saya untuk bisnis sendiri. Waktu itu seperti saya bilang, takut, takut banget kok, sangat takut. Tapi karena 25 tahun bekerja, saya selalu jualan iklan di media-media. Jadi saya pernah jualan iklan di media TV, di media print, radio, dan seterusnya gitu ya. Waktu saya mau bisnis sendiri, saya nggak punya media. Wah, siapalah saya gitu ya punya media. Saya nggak punya media. Terus saya bilang sama Tuhan, kalau saya bisnis sendiri, sementara saya nggak punya media, apa yang saya jual? Gitu kan ya. Akhirnya, waktu itu sore hari, saya lagi nonton TV, gitu ya. Ada satu film, judul filmnya Wisdom Crowd. Terus Tuhan ngomong begini, kamu akan bisnis sendiri, dan nama company kamu Wisdom Crowd. Saya bingung gitu ya. Nah, Wisdom Crowd itu adalah sebuah film, di mana di film itu diceritakan tentang seorang detektif gitu ya, yang tugasnya adalah mencari apa, misalnya pembunuhan lah ya, karena saya doyannya itu CSI, jadi nontonnya selalu cerita-cerita tentang seperti itu. Dicari siapa pembunuhnya. Tapi dia nggak nyari sendiri, dia cari melalui crowd-nya, yaitu namanya Wisdom Crowd. Jadi dia punya aplikasi namanya Wisdom Crowd. Nah, dia ceritain lah bahwa ini ada satu pembunuhan di sebuah apartemen. Dia datang ke apartemen itu, lalu di apartemen itu diceritain, ini loh tempat tidurnya, ini loh begini, ini loh begini. Nah, tiba-tiba ada satu crowd di Wisdom Crowd itu bilang, papa, itu ada jaketnya yang ditaruh di lemari. Itu jaketnya gede banget loh. Sementara orang yang meninggal ini kecil banget gitu loh. Jangan-jangan itu bukan jaket dia, jaket pembunuhnya. Singkat cerita, benar. Ternyata itu jaket si pembunuhnya itu. Nah, dia dapetin wisdom dari crowd-nya itu. Nah, lalu Tuhan ngomong sama saya, kamu akan bikin company namanya Wisdom Crowd. Kamu kan selama ini kamu cari apa ya? Cari iklan dari media-media gitu ya. Kenapa mereka mau cari iklan dari media? Karena mereka butuh penontonnya. Mereka butuh penontonnya kalau di TV ya. Mereka butuh pendengarnya kalau di radio. Mereka butuh pembacanya kalau di print. Nah, kenapa kamu nggak bikinin strategi? Crowd-nya apa yang dibutuhkan? Kamu bikinin strategi. Oh, gitu ya Tuhan. Oke, menangkap dan akhirnya aku melangkah dengan iman. 1 Oktober 2019 saya mulai bikin company bertiga gitu ya. Kita doa bareng bertiga karena kita mulai dari bertiga. Hari Sabtunya, saya lagi nonton bioskop, tiba-tiba ada klien lama yang udah mungkin 3-4 tahun nggak pernah kontak, dia tiba-tiba WA. Rin lagi di mana? Lagi nonton Pak. Wah ganggu. Enggak Pak, kenapa? Kamu sekarang ngapain? Bisnis sendiri, saya bilang. Bisnis apa? Dia tanya. Iya, aku bilang, Bapak mau apa? Aku ada deh Pak. Wong baru kemarin gitu ya. Mulai kapan bisnis sendiri? Mulai kemarin Pak. Hahaha. Aku bilang begitu sama dia. Ya udah ke kantor deh. Dia bilang gitu. Terus aku ceritain konsepnya. Oh ya udah, aku butuh crowd laki-laki naik motorin. Crowd laki-laki naik motor, motor Harley Pak. Enggak, motor biasa. Oh ya udah oke. Singkat cerita saya bikinin konsep bagaimana mendapatkan crowd laki-laki naik motor. Nah, dari situ saya ngerti, oh konsepnya tuh begini loh. Cara jualannya gini. Kita nanyain crowd-nya, lalu kita bikinin konsepnya, how to get there. Nah, dari situlah sampai hari ini, puji Tuhan, udah tahun keempat, saya punya Wisdom Crowd, gitu ya. Dari 3 orang, doa bareng-bareng di ruangan, hari ini kami hampir 40 orang dalam waktu 4 tahun. Kemuliaan bagi nama Tuhan, karena bukan saya yang dari bikin konsepnya sampai jalaninnya pun itu Tuhan, ya. Melalui Wisdom Crowd ini itu merubah saya gitu ya.
Jadi tadi saya baru dengar salah satu hamba Tuhan, saya kebetulan kalau treadmill pagi-pagi saya pasti dengerin khotbah gitu. Jadi khotbah hamba-hamba Tuhan saya dengerin. Dan tadi pagi it so bless me gitu ya. Hamba Tuhannya bilang begini bahwa berkat gitu ya. Kita mikir berkat itu uang gitu ya. Berkat yang sesungguhnya adalah waktu kita ngalamin masalah dan itu merubah kita. Itu berkat yang sesungguhnya. Wow, iya ya. Waktu saya mulai Wisdom Crowd dari bertiga gitu ya. Itu it changed me gitu ya. Itu ngerubah saya bener-bener, ngerubah perspektif saya, ngerubah pola pikir saya, ngerubah terutama ngerubah dasarnya. Hidup karena percaya dan bukan melihat. Saya mulai dari sini. Dulu waktu kerja gitu ya, saya tuh nggak bener ngalamin inilah. Tapi di sini, di mana bisnis sendiri, itu saya benar-benar harus menghidupi firman dan hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Ya. Nah, waktu saya mulai bisnis sendiri ini pun saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau mau punya omset sekian, harusnya saya cari investor nih Tuhan. Karena kan kala itu kan ya semua startup juga cari investor kan. Saya perlu cari investor. Kebetulan mami mentor saya bilang, nggak usah cari investor apa gitu ya. Kan ada penyediaan Tuhan. Ingat loh, kita udah di Taman Eden. Yesus sudah mati bagi kita, kita sudah di Taman Eden. Taman Eden itu apa? Taman penyediaan gitu ya. Ada penyediaan, ada pemeliharaan Tuhan. Kenapa kamu nggak bergantung sama Tuhan dalam penyediaannya? Aku pikir, mentorku ini kan eh, ya hamba Tuhan, pasti dia old old style ya. Dia nggak ngerti bahwa era sekarang itu kan era startup, era investor. Nggak apa-apa kali pakai investor. Gitu. Aku mikirnya gitu ya. Dan aku mulai menyekolahkan gitu ya beberapa staff di kantor untuk sekolah bagaimana bikin deck investor yang baik gitu ya. Supaya kalau pada saat investor itu datang, kita udah punya knowledge-nya gitu ya. Nah, sampai akhirnya kita mulai presentasi. Saya presentasi ke sekali dan saya presentasi kedua. Nah, yang kedua ini saya merasa this is it. Ini pasti investor saya. Kenapa? Karena value-nya Kristen banget gitu ya. Oh, saya pikir ini pasti saya punya investor. Jadi saya presentasi dengan menggebu-gebu karena saya yakin banget this is it. Ini nih investor saya. Setelah saya presentasi, saya masuk mobil. Di mobil itu saya dengar satu lagu. Eh, Judulnya tuh, aduh saya lupa nama lagunya apa ya. Tapi di dalam lagu itu ada kata-kata dibilang begini. Eh, That's my place. Tiba-tiba kata itu kayak keluar gitu, gitu ya. Dan Tuhan Tuhan kasih tahu, investor itu my place. Kenapa kamu mencari investor? Wah, itu di mobil, saya tuh ditegur tuh kayak kenceng banget gitu ya. Sampai saya nangis-nangis keluar ingus sampai supir saya tuh nggak ngeliat terus di apa, nggak ngeliat terus di spion gitu ya. Nih ibunya kenapa gitu? Apa yang terjadi? Kenapa sampai sesungguhkan nangis keluar ingus gitu ya sampai tapi Tuhan tegur sekali. That's my place gitu ya. Maksudnya kenapa gitu loh. Oh sejak itu saya nggak berani cari investor. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya nggak cari investor, duit saya segini doang loh Tuhan. Saya tuh nggak punya duit banyak. Terus gimana saya mau punya omset gede? Sementara duit saya cuma segini. Ya udah, itu kayak 5 roti dan 2 ikan aja sih gitu ya. Hidup karena percaya dan bukan melihat gitu ya. Sampai hari ini, puji Tuhan, cukup cukup pokoknya caranya ajaib banget deh cukup mau kurang tiba-tiba ada aja mau ada aja pokoknya cukup gitu ya sampai hari ini puji Tuhan tersedia ya terpelihara terpenuhi. Nah, waktu jalan pertama kali Wisdom Crowd gitu ya, jalan baru Oktober, November, Desember, Januari, 3 bulan gitu ya. Kita kan punya dapat project yang gede itu ya, yang tadi nyari apa naik motor itu. Kita dapat project dari situ, kita jalan 3 bulan, tiba-tiba pandemi. Wah, Tuhan, kamu yang bener. Tuhan, aduh pandemi gitu ya. Sementara saya cari strateginya buat orang naik motor ini adalah bentuknya event. Pada saat pandemi, apa yang pertama kali di-cut? Ya event. Event yang pertama kali di-cut. Sehingga saya nggak punya revenue. Saat itu karyawan saya 7. Ya. Saya nggak punya revenue sama sekali. Tuhan, nggak ada revenue loh. Tuhan nggak ada revenue. Nah, di situ saya belajar. Makanya saya bilang berkat sejati adalah tadi apa? Di saat kita ada masalah, Tuhan ngerubah karakter kita, itu berkatmu. Jadi waktu itu ada masalah. Masalahnya apa? Nggak punya revenue. Nggak punya pendapatan, nggak punya income. Sementara karyawan 7. Gitu ya. Terus belajar. Hidup karena percaya dan bukan melihat. Percaya apa sih? Apa yang harus kita percayai? Firman. Nah, firman Tuhan bilang apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, waktu saya berdoa dan saya dapat firman itu, saya perkatakan,
Yesaya 55 ayat 11 mengatakan firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dia akan berhasil. Saya perkatakan, saya keluarin dari mulut saya. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bukan hanya sekali loh. Firman itu keluar, kita gumamkan bahkan. Saya gumamkan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kan seringkali kan si jelek kan pasti ngomong di otak kita. Gimana caranya? Pandemi loh. Semua orang juga bangkrut. Ya sudahlah, terima aja Wisdom Card umurnya cuma 3 bulan. Nggak apa-apa juga kok. Itu normal-normal aja kok. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dan Kristus. Kalau ada suara lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dan Kristus. Apapun suara-suara yang keluar dari otak kita, gitu ya, lawan dengan pedang roh kita, itu apa? Firman. Firman-nya bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dan Kristus Yesus. Dan apa yang tidak pernah aku dengar, tidak pernah aku lihat, dan tidak pernah timbul dalam hatiku, itulah yang Tuhan sediakan bagiku. Dan aku tahu bahwa Tuhan menjawab aku lebih daripada aku doakan, lebih daripada yang aku lebih daripada yang aku inginkan. Itu Tuhan. Jadi aku selalu lawan perkatakan dengan firman, lawan dengan firman, lawan dengan firman, selalu seperti itu, selalu seperti itu. Dan tiba-tiba aku diperkenalkan dengan YouTube, gitu ya. Jadi ada sahabat dari kecil, dia bilang, Kairin kan biasa jualan iklan, belum pernah jualan iklan YouTube kan? Hah? Apaan tuh jualan iklan YouTube? Gini loh Kairin, dia jelasin. Oh iya ya, bisa juga ya. Singkat cerita aku mulai mempelajari bagaimana mencari iklan di YouTube, gitu ya. Oh, awalnya masih bingung-bingung, ketemu akhirnya polanya. Dan dari situlah aku kenalan dengan banyak YouTubers, gitu ya. Mungkin sampai hari ini kita udah bekerja sama dengan lebih dari ya ratusan YouTubers lah gitu ya. Ribuan selebgram, puluhan ribu TikTokers gitu loh. Kita udah bekerja sama dengan mereka semua. Dan akhirnya Wisdom Crowd ini gitu ya, yang diawali dengan visi dari Tuhan itu, Tuhan tuh bawa kita menjadi akhirnya influencer agency. Nah hari ini kita ya cukuplah bekerja sama dengan banyak influencer-influencer di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri gitu ya. Dan itu menjadi core bisnis kita sampai hari ini gitu. Nah itu bagaimana dan saya hidupin banget firman kadang-kadang saya selalu minta Tuhan gitu ya. Tuhan kasih firman dong, kasih firman gitu ya. Dan di awal Wisdom Crowd di ulang tahun ke-1 gitu ya. Tuhan kasih saya satu ayat. Aku Tuhan, aku yang mengatakan, mengadakan dan membuat usahamu berhasil. Gelombang kebahagiaanmu tidak akan pernah habis dan damai sejahteramu tidak akan pernah putus. Nah, itu ayat pun aku gumamkan sampai hari ini. Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau sendiri yang mengatakan, yang mengadakan, dan yang membuat usahaku menjadi berhasil. Dan gelombang kebahagiaanku tidak akan pernah habis dan damai sejahteraku tidak akan pernah putus. Aku percaya Tuhan karena janjimu itu termaterai sempurna dengan darah anak domba Allah. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Itu aku perkatakan. Nah, kan mau ini kita take ini kan di Desember nih gitu ya, mau awal tahun gitu ya. Aku juga selalu bilang sama Tuhan, Tuhan kasih ayat dong gitu ya. Buat Januari nih, buat 2024. Kasih ayat ya Tuhan. Aku lagi menantikan Tuhan kasih satu ayat untuk 2024. Nah, itu. Jadi bagaimana firman itu menghidupi kita. Kita bergerak dari firman gitu ya. Dari satu kasih karunia-Nya kepada kasih karunia-Nya kepada kasih karunia-Nya. Itu yang aku pelajari banget dan itu memerdekakan aku sekali gitu dan itu berkat tadi berkat yang sesungguhnya aku terima dengan aku punya Wisdom Crowd gitu ya, my own company selama 4 tahun Tuhan wah banyak sekali di dalam kehidupanku gitu ya. Nah, di dalam perjalanan ada satu kali aku tuh waktu itu masih susah banget tuh ya, masih lumayan susah lah. Baru mulai merintis kerjasama dengan YouTubers. Nah ada salah satu lah gitu yang aku bekerja sama dengan dia. Aku berharap banget nih bekerja sama dengan YouTubers ini. Tapi ternyata nggak mau, ini nggak mau. Pokoknya bilangnya nggak mau terus. Aku lumayan kesel gitu ya. Kok nggak mau, dia nggak tahu. Aku tuh lagi susah banget dan aku berharap banget sama ini gitu ya. Sampai aku tuh lumayan cukup stres waktu itu gitu ya. Ya ampun nih orang ya. Terus Tuhan bilang gini, aku marah sama engkau. Maksudnya Tuhan tuh kayak aku tuh marah gitu sama aku. Aku bilang, Tuhan kenapa marah sama aku? Terus Tuhan bilang gini sama aku. Aku marah karena engkau depend sama orang itu. Ya, aku mau engkau melihatnya aku. Oh iya ya. Kenapa? Kenapa repot banget gitu ngedoain orang inilah. Kenapa marah sama orang ini, ngenutup jalan kita. Jangan marah sama orang ini gitu loh. Dependnya sama aku, Tuhan bilang. Aku loh, Tuhan bilang.
Ya ampun Tuhan, aku minta ampun Tuhan, ampunin, ampunin, ampunin. Sejak itu tuh itu tadi ngerubah lagi nih cara berpikirnya. Yang tadinya tuh maksudnya harus, wah kalau klien nggak mau ngasih kita order, kita nggak suka. Atau kalau ada influencer yang nggak mau kerja sama kita nggak suka. Enggak, kita nggak gitu lagi. Nggak mau, ya nggak apa-apa. Tuhan, Tuhan bukain 1.000 yang lain gitu ya. Tuhan, ini dia nggak mau, ya nggak apa-apa. Ada 6.000 yang lain kok, ada 7.000 yang lain, ada banyak yang lain. Tapi aku dilatih, aku diajarin supaya ya udah nggak usah dipan sama mereka, nggak apa-apa juga mereka nggak ngasih kita order, nggak apa gitu ya. Tapi aku punya Tuhan dan punya Tuhan untuk hari ini dan hari depan, dan itu cukup gitu. Nah itu Tuhan ajarin lagi. Jadi pokoknya selama 4 tahun, karena company ini gitu ya, aku memperoleh berkat yang sesungguhnya gitu. Perubahan dalam diriku sendiri. Belajar hidup karena percaya akan firman dan bukan melihat keadaan yang ada, gitu ya. Belajar melangkah bersama Tuhan, gitu ya. Belajar kenal Dia sebagai Bapa. Bapa yang mengasihi kita. Kita kadang-kadang sebagai orang Kristen suka ditakut-takutin. Wah, kayak Tuhan tuh makhluk yang apa? Menakutkan, kejam. Ada pernah satu kali saya lagi ketemu vendor lah, dia ngobrol. Aduh Bu Airin, aku baru habis dihukum Tuhan. Kenapa? Aku tanya gitu. Iya, karena aku mestinya pelayanan nih Bu Airin. Tiba-tiba aku nggak pelayanan, bilang gitu. Karena aku nggak pelayanan, aku males, anakku sakit panas loh Bu Airin. Dan kamu menganggap itu dari Tuhan. Iya, itu Tuhan hukum aku, bilang gitu. Hmm, kayaknya harus kenal Bapak lagi deh, aku bilang gitu ya. Harus kenal Bapak lagi, Bapak kita seperti apa. Sama seperti kita sama anak kita gitu. Waktu kecil misalnya kita suruh bilangin dia, "Kamu jangan pegang kompor itu ya, itu panas." Gitu ya. Jangan dekat jangan dekat sini, jangan dekat dapur deh. Dekat kompor itu panas, nanti tangan kamu luka. Jangan jangan sini, tapi ada anak yang bandel yang tetap mau pegang kompor karena penasaran, kayak apa sih gitu ya. Bener luka. Apakah yang membuat luka itu saya? Yang kasih tahu? Bukan. Itu konsekuensinya dia karena dia pegang kompor itu gitu ya. Seringkali kita menganggap bahwa kan saya yang bilangin nih, jangan dekat-dekat kompor itu ya, nanti kamu kebakar. Dan orang pas akhirnya dia kebakar, dia berpikir saya yang melakukan. Loh ya enggak, saya nggak melakukan, saya ngasih tahu, jangan pegang kompor. Tiba-tiba kamu pegang dan itu jadi kebakar, ya itu konsekuensi. Ya memang yang namanya pegang kompor, ya pasti kan ada hukumnya dunia juga. Nggak mungkin tiba-tiba kamu pegang kompor dan nggak terjadi apa-apa gitu ya. Ya itu contoh-contoh lah. Tapi sampai hari ini ya, sampai hari ini bukan saya juga udah ngerti atau gimana, tapi saya bersyukur banget gitu ya, ngerti walaupun baru sedikit gitu ya, demi kebenaran yang Tuhan bukain kepada saya melalui Wisdom Crowd ini. Mendapatkan tadi berkat yang sesungguhnya, yaitu perubahan cara pola berpikir saya, cara saya mengenal Bapak, cara saya bersekutu dengan Bapak, saya mengenal lebih lagi. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu sedikit kesaksian saya, perjalanan kehidupan saya bersama Wisdom Crowd. Saya berharap kesaksian ini boleh memberkati Bapak Ibu sekalian. Tapi yang terpenting adalah tadi sebetulnya sih, praktek gitu ya, praktek. Praktek hidup karena percaya pada firman dan bukan melihat, gitu ya. Tadi firmannya itu perlu diperkatakan ya, karena kan Yesaya 55 bilang keluar dari mulut kita gitu ya. Dan firman itu ada di mana? Ada di mulut kita ternyata gitu ya, dan di dalam hati kita. Nah, jadi aku mau Bapak Ibu eh, mulai praktek gitu, mulai praktek dalam kehidupan kita memperkatakan firman supaya itu firman itu benar-benar hidup dan itu benar-benar membuat kita em, ya hidup hidup dari firman gitu, hidup dari firman. Nah, itu yang aku harapkan melalui kesaksian ini boleh menjadi impact seperti saya mendapat berkat, Bapak Ibu juga mendapatkan berkat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. So, saya Irene, terima kasih. Now it's your turn.